Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi, siang, sore atau malam teman-teman dan Akang Teteh. Perkenalkan, nama saya Amelia Soliha. Saya berasal dari Garut. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, saya akan membaca dan sedikit membahas pada hikmah kelima dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka, kesungguhanmu, kerja kerasmu, fima dalam hal, dumina yang telah ditetapkan, laka untukmu, watak siruka dan kecerobohanmu, fima dalam hal, tuliba yang diminta, minka dari dirimu, dalilun itu menjadi pertanda, alantima selbasi roti, butanya mata hati, minka dari dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, maksud dari hikmah kelima itu ijtihaduka fima dominalaka watak siruka fima tuliba minka dalilun alang temasil basiroti minka. Ijtihaduka fima dominalaka, kesungguhan kita dalam hal yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu rezeki kita. Tapi di sisi lain, watak siruka fima tuliba minka, kita ceroboh dalam melaksanakan apa yang diminta oleh Allah, yaitu ibadah kita. Dalilun itu menjadi pertanda anak timasil basiroti minka, yaitu butanya mata hati dalam diri kita. Nauzubillahi min dzalik, teman-teman. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang kerja keras dalam mencari rezeki, kerja keras dalam mencari dunia, namun kita lupa terhadap akhirat kita, terhadap hal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Karena teman-teman, Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi maksud dari ayat ini tuh tidaklah Allah menciptakan kita manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Jadi perkara rezeki itu, mengenai rezeki itu pasti sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjamin urusan kita di dunia termasuk dalam hal rezeki. Akang Teteh dan teman-teman, Allah telah menjamin rezeki kita ketika kita berada di dunia ini. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak satu pun makhluk bernyawa di muka bumi ini melainkan dijamin oleh Allah rezekinya. Nah, Akang Teteh dan teman-teman, dari sini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi rezeki kepada kita semua. Bahkan untuk cacing yang ada di dalam tanah, ikan yang ada di dasar laut, atau burung-burung yang terbang tinggi di atas langit, itu pun sama, pasti akan ada rezekinya. Mengenai rezeki ini bukan hanya soal mobil mewah, rumah megah, uang berlimpah, tidak hanya seperti itu, tapi rezeki yang ada di dunia ini kita bisa bernapas pada kesempatan kali ini, kita masih bisa mendengarkan dengan jelas, kita masih bisa melihat, kita masih bisa menggerakkan tangan kita, kaki kita. Itu semua adalah rezeki yang harus sekali kita syukuri. Masya Allah, betapa banyak sekali rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Namun Akang Teteh dan teman-teman, ketika rezeki kita sudah diatur oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah, bukan berarti kita hanya pasrah saja tanpa adanya ikhtiar. Tetap saja kita perlu sekali untuk berikhtiar atas rezeki ini. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka menyebarlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwasanya ketika kita telah menyelesaikan ibadah kita, sholat kita, maka Allah memerintahkan kita untuk menyebarlah kita di muka bumi Allah ini. Untuk apa? Untuk mencari karunia Allah, ridho Allah. Lalu dengan cara apa kita bisa mencari ridho Allah dan karunia Allah? Kita bisa mencarinya dengan cara mencari rezeki yang halal, mencari rezeki dengan diniatkan karena Allah. Masya Allah,
Dengan mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang diridhoi Allah, maka insya Allah dengan diniatkan karena Allah, semua pekerjaan kita ketika kita mencari rezeki itu akan menjadi sebuah pahala besar di akhirat nanti. Masya Allah, betapa besar pahala dalam mencari rezeki itu ketika kita meniatkan mencari rezeki itu sebagai mencari ridho Allah juga. Masya Allah, itu akan sangat banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan. Jadi, kesimpulan dari hikmah kelima ini yaitu orang-orang yang berusaha mencari rezeki, yang bekerja keras dalam mencari rezeki yang pada dasarnya telah Allah tetapkan, namun di sisi lain, orang tersebut lupa kepada sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa terhadap perintah Allah, yaitu untuk beribadah, maka orang tersebut adalah orang yang buta mata hatinya. Na'udzubillahi min dalik. Semoga kita terhindar dari sifat yang seperti itu. Kita boleh mencari rezeki, kita sangat dianjurkan untuk mencari rezeki, asalkan kita telah menyelesaikan apa yang telah Allah minta, yaitu apa? Ibadah kita. Kita telah menyelesaikan sholat kita telah menyelesaikan ibadah-ibadah lainnya. Dan insya Allah ketika kita mencari rezeki dan diniatkan karena Allah, ketika kita mencari rezeki untuk mencari ridho Allah, karunia Allah, insya Allah akan banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan. Dan jangan sampai ketika kita mencari rezeki, kita melupakan sang pemberi rezeki. Kita mencari rezeki sampai kita meninggalkan sholatnya. Jangan sampai seperti itu, dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka. Ijtihadu mubtada, ijtihadu mudhof, kaf mudhofun ilaih. Fima, fi haraf jar, ma majrur, ma isim mausul. Dumina fi'il madi majhul, naibul fa'ilna domir mustatir takdirna huwa. Sajumlahna fi'il jeung naibul fa'il jadi silah tina ma. Laka lam haraf jar, kaf majrur, wa taksiruka wawu harap atap, taksiru maktub, taksiru mudhof, kaf mudhofun ilaih. Fima, fi harap jar, ma majrur, ma isim mausul. Tuliba fi'il madi majhul, naibul fa'ilna domir mustatir takdirna huwa. Sajumlah fi'il jeung naibul fa'il jadi silah tina ma. Minka min harap jar, kaf majrur, dalilun khobar tina lapad ijtihadu, ana iltimasil basiroti ala harap jar iltimasi majrur, iltimasi mudhof al basiroti mudhofun ilaih. Minka min harap jar, kaf majrur. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk Akang Teteh dan teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.